Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ya berangsur-angsur ya, mereka yang kemarin mendukung Jokowi itu sekarang ramai-ramai mengundurkan diri. Tidak itu saja, secara terbuka menyampaikan kritik. Yang jelas ramai-ramai mereka sekarang mengungkapkan penyesalannya. Nah, salah satunya adalah yang terbuka di publik ya. Yang tidak terbuka di publik ya banyak. Semuanya salah hitung, salah kira ya terhadap Raja Jawa, the King of Java or Java King, yaitu Akbar Faisal. Akbar Faisal secara terbuka membuat postingan ya di X miliknya dan kemudian diangkat di fajar.co.id. Coba kita bacakan. Minta maaf pernah bersama penguasa penuh noda. Luar biasa. Akbar Faisal _2. Saya bersyukur tak pernah menikmati kekuasaanmu. Is it? I don't know exactly ya. Mantan legislator Senayan yang juga putra asal Sulsel, Akbar Faisal tampaknya ikut prihatin dengan kepemimpinan Jokowi periode kedua. Meski tak spesifik menyebut nama, melalui cuitannya di aplikasi X Twitter, tokoh yang mengawali karir sebagai jurnalis ini menyampaikan kekecewaannya sekaligus meminta maaf pernah bersama penguasa yang disebutnya penuh dengan noda. Saya juga minta maaf karena pernah bersamamu secara sangat dekat, lalu kamu jadi begini dan tak mampu menghalangimu. Setidaknya saya bersyukur tak pernah menikmati kekuasaanmu yang penuh noda ini. Karepmu tuan, tulis Akbar Faisal dikutip dari akun @akbarfaisal68, Jumat 13 September. Sebelumnya mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait alasannya kerap melontarkan kritik keras kepada Presiden Joko Widodo Jokowi. Mahfud menyebut kemarahannya pada Jokowi telah begitu dalam. Ia pun menyinggung pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024 lalu mengandung permasalahan etik berat. Ya sudah marah begitu dalam karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan peradilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan, ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD dikutip Kamis 12 September 2024. Pernah dekat dengan Jokowi gak ada masalah. Pernah dekat dengan siapapun gak ada masalah. Yang masalah adalah kalau Anda kemudian tidak lagi lurus, tidak lagi mau berkontemplasi. Nah, kalau untuk Mahfud MD ya satu saja pertanyaan saya, a big question. Kenapa begitu ketika menjadi Menko Polhukam betul-betul menjadi die hardnya Jokowi? Bahkan kasus KM50 dan juga kemudian pembubaran FPI HTI, dia yang malah seperti yang mengendorse. Bahkan dia yang memimpin pembubaran FPI dengan press conference. Jadi sobat era sekalian, ini yang menjadi persoalan kita adalah kenapa ada titik-titik tertentu Anda menjadi betul-betul defender kelas 1 Jokowi dan kemudian sekarang mengkritik dalam. Tapi saya tetap setuju saja. Ya, saya tidak pernah mempermasalahkan orang mengkritik kekuasaan apa motivasinya. Motivasi nggak penting bagi saya. Yang paling penting adalah apa yang ia katakan itu benar. Nah demikian juga Akbar Faisal ya. Kalau dulu merasa sangat dekat sekali, mungkin pernah merasa mempengaruhi pemikiran Jokowi, pernah kasih masukan, tapi kemudian merasa menjadi guru atau menjadi sahabat yang gagal, ya itu urusan dia lah. Tapi yang sekarang apa yang dikatakannya kita anggap benar. Walaupun untuk Akbar Faisal sama seperti Mahfud ada catatannya. Karena pada tahun lalu Mei menjelang Pilpres ya 2023 itu menjadi salah seorang YouTuber yang diundang istana. Dia, Helmi Yahya dan Total Politik.
atau Budi Ari mungkin ya. Nah itu menjadi catatan juga. Tetapi sekali lagi, it's okay. Kalau Anda baru siuman hari ini dan kemarin Anda masih berasik masuk dengan Jokowi pun nggak ada masalah juga. Maksudnya Anda bukan Pak Akbar Faisal, siapapun. Yang namanya kesadaran itu, ya, keberanian itu bisa datangnya terlambat, bisa datangnya di awal. Nah alhamdulillah saya datangnya lebih awal, keberanian, kemudian kesadaran tersebut. Alhamdulillah ya. Sebagai contoh adalah kan banyak orang mengatakan karena kamu diberhentikan sebagai komisaris utama. Ya, tidak. Saya mengkritik Jokowi itu sudah sejak publik sih sejak 2017. Saya berhenti sebagai komisaris utama tuh baru 2020. Jadi 2017 saya membuat sebuah tulisan yang judulnya Memimpin Penegakan Hukum. Ini saya bukukan ya di dalam politik keledai pemilu ya. Jadi memang ini saya sengaja kumpulkan ya. Tetapi ini adalah tulisan saya di Kompas tanggal 22 Oktober 2017 ketika pada waktu itu saya masih rajin nulis ya. Dalam 2017 itu saya sudah mengkritik. Saya baca bagian akhirnya saya biar tidak terlalu panjang. Integritas penegakan hukum. Ya, lalu untuk melihat situasi penegakan hukum pada 3 tahun pemerintahan Jokowi, apa tolok ukur yang bisa dianggap paling objektif? Ya kan? Menurut saya, kepercayaan kita pada proses penegakan hukum itu sendiri. Apakah proses penegakan hukum telah dilakukan secara berintegritas? Itulah soalnya. Pada titik ini tidak hanya Jokowi, presiden-presiden sebelumnya juga menghadapi kritikan yang sama, bahwa hukum tidak ditegakkan sebagaimana adanya. Sering ada ungkapan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Uang dan kekuasaan bisa membeli penegakan hukum. Semua proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan vonis hingga pelembaga pemasyarakatan bisa dibeli. Pesakitan tidak didera efek jerah sepanjang uang dan kuasa masih ada. Tentu semua kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada Jokowi seorang. Proses penegakan hukum sejatinya harus bebas dari campur tangan kekuasaan presiden. Lagi pula tidak semua proses penegakan hukum bisa dikontrol karena institusi yang terlibat tidak semuanya di bawah presiden. Polisi dan jaksa serta lembaga pemasyarakatan memang di bawah presiden. Tetapi tidak dengan hakim dan pengadilan. KPK pun tidak di bawah presiden dulu ya tahun 2017. Tapi sejak 2019 di bawah presiden. Formalisme seperti ini bisa dibenarkan kalau penegakan hukum sudah berada pada jalur yang benar, on the right track. Ketika penegakan hukum belum normal, masih penuh mafia, aparat masih bisa dibeli, pengadilan masih penuh transaksi, seorang pemimpin tidak boleh berdiam diri. Ya, nggak boleh bilang, ya nggak tahu, kok tanya saya, nggak bisa. Tidak boleh pemimpin misalnya membiarkan penyiraman mata Novel Baswedan berlalu tanpa hukuman, impunity, bila pengungkapan kasus tersebut terkendala benteng kekuasaan, dimanapun dia. Kita rindu Jokowi menjadi pemimpin yang mampu mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan dalam 2 tahun ke depan. Karena tinggal 2 tahun waktu itu. Yang mampu dan berani menghadapi mafia-mafia, bahkan di lingkar dekat kekuasaan sekalipun. Itulah sebabnya kita memilih Jokowi sebagai pemimpin pada tahun 2014 lalu bukan sekadar mengantarkannya ke kursi presiden. Jadi begitu Sobat RH sekalian ya. Jadi saya bahkan mengatakan Jokowi itu tidak hanya tidak mampu tapi juga tidak mau. Itu yang saya tuliskan untuk penegakan hukum ya. Jadi Sobat RH sekalian, itu ya sekedar pembelajaran publik bahwa kita bisa menggunakan rasionalitas kita dimanapun kita berada. Ya, jadi orang sampai heran kok bisa seorang pejabat publik, seorang komisaris utama, kemudian pernah menjabat sebagai staf khusus walaupun kemudian mengundurkan diri 4 bulan saja, mengkritik secara terbuka. Saya mengatakan BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek loh. Artinya apa? Pemerintah itu bukan pemilik BUMN bro. Pemilik BUMN itu kita semua. Makanya ke depan governance BUMN itu harus kita perbaiki. Ya. Jadi saudara sekalian, welcome to the kewarasan ya buat Akbar Faisal, buat siapapun yang mau berpikir waras
hari ini dan hari-hari ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.